Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan pengalaman horor teman saya. Sebut saja teman saya bernama Bella. Bella adalah salah satu teman saya di kampus. Saat ini Bella berdomisili di kos di Surabaya. Kejadian ini bermula ketika pukul 7 malam, ketika Bella ingin melakukan sholat Isya. Saat itu, Bella membuka pintu kamarnya. Anehnya, kosnya saat itu sangat sepi. Mungkin orang-orang atau teman-temannya sedang berpergian semua. Bella tidak berpikiran aneh-aneh saat itu. Ia langsung mengambil air wudhu dan bergegas kembali menuju kamarnya untuk sholat. Setelah sholat, Bella menutup kembali pintu kamarnya. Bella bermain HP dan menonton film sambil menunggu temannya untuk pulang. Di tengah ia menonton film, ia mendengar suara ketukan pintu di luar. Saat Bella ingin membuka dan melihat keadaan di luar, anehnya tidak ada seorang pun yang ada di luar dan benar-benar sepi pada malam itu. Melihat kejadian itu, Bella langsung berlari kembali menuju kamarnya dan tangannya gemetaran karena dia seorang diri di situ. Bella berusaha untuk menelpon temannya, tetapi tidak ada yang mengangkat. Akhirnya, Bella memutar musik di YouTube, yaitu musik seperti doa-doa. Akhirnya, hingga pukul 10 malam, Bella mulai merasa ngantuk, tetapi kos masih terlihat sepi. Kemudian Bella tertidur. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, Bella merasa tidurnya ini mulai tidak nyaman. Ia bergerak ke kanan dan ke kiri. Saat Bella merasakan ketidaknyamanan itu, Bella tidak berani membuka mata. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Kemudian pukul 12:30 malam, Bella merasa selimutnya ini seperti ada yang menarik. Kemudian Bella memberanikan diri untuk membuka mata. Saat ia membuka mata, begitu kagetnya ia melihat sosok wanita yang muncul di wajahnya. Saat ingin berteriak, Bella sama sekali tidak memiliki tenaga untuk mengeluarkan suara. Yang Bella rasakan saat itu hanya shock, sehingga benar-benar dia itu tidak bisa bergerak. Selang beberapa menit, akhirnya Bella bisa bergerak dan sosok itu menghilang. Kemudian Bella sadar dan ia langsung membuka pintu kamarnya. Kos masih keadaan sepi. Ia mengecek kamar kos temannya. Ternyata pada malam itu temannya tidak pulang ke kos. Bella kembali bergegas menuju kamarnya dan tertidur sambil gemetaran dan ketakutan. Keesokan paginya, pukul 8 pagi, Bella menceritakan kepada teman-temannya kejadian malam itu. Sejak saat itu, Bella sudah tidak berani jika sendirian di kos. Ia langsung pergi keluar ke temannya agar hal itu tidak terjadi lagi. Sekian cerita horor dari teman saya. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya adalah Askia Tunisa, biasa dipanggil Saskia. Nah, saya di sini akan menceritakan pengalaman horor ya dalam hidup saya. Jadi saya punya suatu kebiasaan buruk. Saya tuh suka tidur. Nah, masalahnya tidurnya ini tidak pada waktu yang tepat. Jadi saya biasanya tidur itu kan pada malam hari, pada siang hari. Nah, saya juga tidur saat malam hari. Tapi saya juga tidur setelah sholat subuh. Nah, gara-gara saya seringkali tidur setelah sholat subuh, maka saya seringkali mengalami ketindihan. Ada suatu pagi tidur seperti biasanya. Nah, saya itu orang yang akan tidur itu dengan lampu yang menyala ya, seperti sekarang ini lampu menyala ya, terang benderang gitu.
mimpi. Nah, masalahnya mimpinya tuh bukan mimpi yang absurd atau mimpi yang menyenangkan atau menyedihkan atau apa gitu ya. Tapi ini tuh tentang suatu mimpi yang sangat menyeramkan. Nah, dua orang ini dan saya itu ternyata sedang berbicara, sedang mengobrolkan hal-hal yang asyik gitu ya. Saya lupa tepatnya dua orang ini siapa, entah itu keluarga saya, teman saya. Tiba-tiba nih seorang tadi itu cerita tentang suatu makhluk halus yang ya kalian pasti udah tahu ya, perempuan. Dia hitam gelap terus panjang, literally panjang banget aja Miss. Aku seseorang yang cerita tadi itu bilang kayak gini, kalau kita ceritain tentang Miss kayak ini, maka dia bakalan datang ke kita. Aku kayak gitu, jadi kaget banget. Maksudnya gimana sih? Kayak kaget terus takut terus kayak langsung merinding gitu. Nah, bangun mau gerak gitu, mau kayak ya udah bangun biasa itu nggak bisa, jadi cuma bisa gini doang, diem gitu, nggak bisa gerak. Terus aku udah nyadar, oh ini pasti ketindihan nih. Jadi Miss K ini tuh ada di atas saya. Itu pokoknya wajahnya tuh nggak ada wajah. Nah, ini udah serem. Cuma bagian terseramnya adalah Miss K tadi ini tuh kayak berusaha buat masuk ke dalam diri saya, jadi kayak mau merasuki gitu. Dan dia tuh bukan cuma diem, tapi dia tuh kayak ngeluarin suara yang sangat memekakkan telinga gitu, jadi nyaring banget, langsung gitu, kayak langsung masuk ke telinga aku. Terus dia ada di depan, terus kayak mau masuk itu, jadi aku mau keras bukan atau apa. Astagfirullahaladzim, itu udah kayak menyebut, baca doa-doa di dalam hati. Lama-lama itu badan saya bisa digerakkan, saya bangun karena kayak langsung alhamdulillah, langsung keluar, langsung duduk di ruang. Ini pengalaman horor dari saya. Dadah, bye-bye. Oke, pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh salah satu narasumber bernama Mas Sahid. Nah, si Mas Sahid ini mengajak dua orang temannya untuk pergi nongkrong di warkop dekat rumahnya. Nah, mereka bertiga ini, si Mas Sahid dan dua orang temannya, pergilah nongkrong di warkop tersebut. Dan sekitar jam 10:30, lampu di warkop tersebut tiba-tiba mati dan suasananya menjadi gelap. Karena listriknya mati, otomatis wifi-nya juga kan ikut mati. Nah, kebetulan baterai HP-nya si Mas Sahid ini lowbat. Mereka memutuskan untuk pulang karena sudah tidak ada bahan obrolan lagi. Wifi-nya mati, listrik mati. Nah, mereka bertiga ini pulangnya bersama-sama karena kebetulan rumah mereka searah. Nah, perjalanan dari warkop ke rumah mereka ini itu harus melewati kebun pohon mangga. Nah, pas mereka jalan, tiba-tiba ada suara yang memanggil mereka, "Nak, nak." Nah, si Mas Sahid ini dan dua orang temannya karena merasa ada suara, mereka menoleh ke arah pohon mangga di samping jalan. Nah, di situ mereka melihat si kakek berdiri di samping salah satu pohon mangga. Nah, si kakek itu ngomong, "Nak, itu salah satu temanmu tidak diajak pulang ya?" Sambil menunjuk ke arah belakang. Nah, si Mas Sahid ini menoleh ke arah yang ditunjuk si kakek tadi. Si Mas Sahid ini karena merasa tidak ada siapa-siapa di situ, dia menjawab, "Di situ tidak ada siapa-siapa, kek, dan kita cuman bertiga kok," sambil mencari orang yang disebut kakek tadi. Nah, pas mereka menoleh lagi ke arah si kakek, tiba-tiba si kakek itu sudah berubah dan badannya itu setinggi pohon mangga.
Nah, pas mereka menoleh lagi ke arah si kakek, tiba-tiba si kakek itu sudah berubah dan badannya itu setinggi pohon mangga. Si Mas Sahid ini ketakutan dan teman-temannya juga ketakutan. Dan si kakek itu ngomong lagi, "Ya udah, aku aja yang ikut ke rumah kalian ya." Karena merasa ketakutan, si Mas Sahid dan dua temannya ini lari pontang-panting ke rumah mereka masing-masing. Nah, untuk singkat ceritanya, setelah kejadian itu, si Mas Sahid dan dua orang temannya ini tidak pernah pergi menongkrong lagi, apalagi kalau pulangnya di atas jam 10. Mereka benar-benar ketakutan dan trauma setelah kejadian malam tersebut.